Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Praise People, kembali lagi di Ibadah Online MPM Community. Sebelum kita masuk ibadah online, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami datang Tuhan dengan pujian, penyembahan ya Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Dia, sebab Dia baik. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan
lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, Kau Yesusku yang baik, Kau Bapakku yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kau teramat baik Bapa, sebab segala
kami yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan Tuhan. Tidak ada jalan tertutup yang tidak bisa Kau bukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami bangga Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau buka hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu yang memberitakan firman, kiranya Tuhan Kau yang mengurapi Tuhan, kiranya firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam di tanah hati yang subur Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk boleh mendengar dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman MPM dan juga teman-teman yang lainnya yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kembali bertemu dengan saya Eko Saputro atau biasa disapa dengan Eco ya. Jadi panggil saja Ko Eco. Jadi teman-teman, selamat datang di bulan Februari 2021. Wow, ini tidak terasa ya. Maksudnya akhirannya kita masuk ke tahun 2021. Mungkin di tahun 2020 teman-teman berasa perjalanan waktu itu begitu sangat cepat. Tiba-tiba 1 tahun berlalu, pandemi corona, dan masuk 2021. Lalu 2021 pun bulan yang pertama di bulan Januari sudah lewat. Dan kita masuk ke bulan Februari. Guys, ini di luar topik dari temanya adalah yuk kita sama-sama terus menyadari apa sih yang sudah kita lakukan selama ini, pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah melakukan sesuatu hal yang memang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita secara pribadi. Nah itu teman-teman. Nah di bulan Februari ini ya kita pastinya gitu kan, Since biasanya bulan Januari, dan tahun ini Since atau Imlek jatuh di bulan Februari. Jadi bulan ini mungkin buat anak-anak muda bulannya Valentine, wah bulannya Imlek. Teman-teman, kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa Imlek tahun ini mungkin teman-teman, aduh kok Natal udah sepi, tahun baruan sepi, Imlek pun nggak boleh ketemu dulu. Yuk demi kenyamanan bersama, aduh turunin omset kita dong angpau. Jangan fokusnya itu. Kalau memang teman-teman kunjungan itu Sinca Imlek adalah waktunya kita berbagi waktu dengan keluarga yang kita kasih, saudara-saudara jauh, itu tidak menjadi halangan. Kenapa? Kita bisa ketemu secara daring, secara online. Kalau memang kangen, bisa bikin link Zoom buat ngobrol, ketemu sama saudara-saudara, saling mendoakan dan hal positif lainnya. Dan khusus saat ini, tahun ini Imleknya walaupun terasa sepi, tapi kita menjaga kenyamanan demi kebaikan bersama. Yuk sama-sama kita melakukan yang terbaik. Nah, untuk di bulan Februari ini dari IMPM temanya lebih kita fokus kalau teman-teman Valentine. Kita akan bahas tentang kasih, karena kasih itu adalah Allah itu sendiri dan Dia sudah melakukan kasih yang sempurna buat umat manusia dengan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti 4 minggu ke depan dari setiap pembicara yang sudah dipersiapkan nanti akan menyiapkan tema tentang kasih. Nah, hari ini Koeco akan membawakan juga tentang kasih. Memang ujungnya nanti adalah tentang bahasa kasih. Wah, kok bahasa kasih itu apa sih? Nanti di akhir, sabar dulu. Nah, teman-teman, ini Koeco akan mulai dari satu ayat di Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39, yang dimana Tuhan Yesus memberikan jawaban tentang hukum yang terutama rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, nah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu dan Dia pun memberikan teladan juga. Dia menunjukkan bagaimana manusia berhubungan dengan Bapa, yaitu lewat dirinya taat kepada Bapa, ya kan, lewat dirinya sendiri kan, dia mencontohkan gitu. Dan juga dia mengasihi sesamanya manusia, dia melakukan penyembuhan, memberitakan kabar baik, dia menggenapinya sebagai Mesias dan juga menjadi role model buat kita umat percaya. Tuhan Yesus lakukan itu loh.
Nah, teman-teman, dan bahkan bagi Koeco pribadi yang lebih luar biasanya lagi, tau nggak gini? Maksudnya, dan ini tertulis di Roma pasal 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, gini loh. Tuhan menunjukkan kasih-Nya waktu kita masih berdosa loh. Anggapannya gini, manusia mengasihi orang lain yang bahkan berbuat jahat sama dia. Bukan gini, orang kan mudah ya untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Tapi bisa nggak manusia untuk melakukan kebaikan kepada orang yang belum ada berbuat kebaikan pada diri sendiri, bahkan melakukan kejahatan buat diri dia? Pasti dia pengennya balas dendam. Nah, makanya naturnya Tuhan ini luar biasa, dan sikap Allah ini luar biasa yang patut kita contoh, kasih. Jadilah engkau sempurna karena Bapamu di sorga sempurna. Kasihilah musuhmu. Nanti tentang bahasa kasih, oke, itu mengasihi orang yang memang layak menerima kasih kita. Musuh, wah, itu nanti akan beberapa minggu selanjutnya ya. Ini yang paling dekat dulu deh, sama orang yang dekat dulu, sama keluarga kita sendiri. Contohnya di bulan yang Bekasi ini, Valentine, kalau teman-teman bilang, jangan cuma sama orang yang kelihatannya ya, misalkan nih wanita kepada pria yang ganteng, pria yang udah baik ke saya. Tapi Tuhan udah menunjukin kasih loh kan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita waktu kita nggak layak terima kasih itu, tapi Dia tetap mengasihi kita. Nah, kita pun ayo punya sikap hati seperti itu, karena Tuhan juga sudah menunjukkannya terlebih dahulu, dan Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita. Dan kita responilah, dan kita meresponi kasih Tuhan, dan kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Amin. Itu yang terpenting buat di bulan ini ya, kita sama-sama perenungan tentang kasih. Dan bahkan teman-teman di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini pernah Koeco kutip juga waktu tentang sharing Natal di Desember 2020, bahwa ini lebih ke arah kita waktu itu lebih membawa persepsi tentang yang namanya mencontoh kesederhanaan. Nah, kalau di sini adalah tindakan kasih-Nya Tuhan kepada kita, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, oke, dari sisi Allah, Dia sudah melakukan, sudah menyatakan kasih yang sempurna itu buat kita. Justru saat ini adalah bagian kita, teman-teman. Mengasihi, silakan. Kalau teman-teman mau kasih coklat kek kepada mungkin lawan jenis atau apa, mungkin ada pemberian bunga atau apapun segala macam. Tuhan Yesus sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik buat kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk memberikan jalan keselamatan buat kita. Biar dari situ menjadi dasar kita untuk meresponi kasih Tuhan, dan juga dasar dari kita bahwa saya sudah terlebih dahulu dikasihi Allah, maka dari itu saya dimampukan olehnya untuk mengasihi orang lain dengan cara yang banyak hal, dengan cara yang luar biasa yang teman-teman bisa lakukan. Nah, kembali kepada tadi yang hukum yang terutama. Tuhan bilang hukum yang terutama kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Berarti kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya balik lagi tindakan kasih kita, ya kita responi kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Koeco kan lebih banyak bahas tentang kepada sesama, tapi Koeco tetap ada mau bilang kasih kepada Tuhan gimana? Ada dong. Ini banyak hal, banyak ayat yang kita bisa gali, tapi ada satu ayat Roma 5 ayat yang kedua adalah gini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Karena tadi Koeco udah bilang Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk sebagai tebusan dosa-dosa manusia, membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Maka tadi oleh iman kepada kasih karunia, bukan atas usaha kita sendiri, tapi Tuhan, inisiasi Tuhan yang melakukannya. Kita tinggal mengimaninya, kita percaya jalan pengampunan dosa oleh darah Yesus dan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
kepada kasih karunia ini. Jadi intinya adalah kalau kita kasih kepada Tuhan, yuk kita menerima kasih-Nya. Yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Maksudnya apa? Menerima kasih-Nya, membangun hubungan. Yang ketiga adalah menikmati perjalanan hidup bersamanya. Bangun hubungan setiap hari. Seringkali mungkin kita nggak ngerti maunya Tuhan apa, tapi kita tetap bisa menikmati perjalanan hidup bersamanya. Waktu kita ngalami setiap kebaikan Tuhan, waktu Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita tetap menikmati perjalanan hidup bersamanya. Bahkan di Mazmur 23 adalah aku tak takut gitu kan lewat jalan lembah kekelaman, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Dan yang poin yang keempat dalam poin yang pertama, kasih kepada Tuhan, ada 4 poin. Menerima kasih-Nya, membangun hubungan bersama Tuhan setiap hari, menikmati perjalanan hidup bersamanya, dan terakhir ini, setia sampai akhir. Nah itu teman-teman, dan kita bermegah, yang tadi Roma 5 ayat yang kedua, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Teman-teman yuk, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali nonton ibadah online pada hari ini, dan mungkin ada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus itu siapa sih, atau enggak saya baru dengar dari kata orang aja, iya Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya gitu. Kalau teman-teman adalah orangnya yang saat ini belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, dan sewaktu kau dengar khotbah ini, Yesus sudah mati buat dosa saya. Iya. Dan teman-teman, jika teman-teman siap untuk saya mau dong menerima kasih itu, yuk saya ambil waktu bentar, doa bersama-sama dengan Koeco untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu ya. Oke? Yuk, bagi teman-teman yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, bolehkah siapkan hatimu, kita berdoa bersama-sama sejenak aja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kalau ada teman-teman yang saat ini membuka hati untuk menerima Engkau Tuhan, mau menerima kasih yang sempurna itu dalam hidupnya Tuhan. Ya, saat ini saya orangnya Tuhan, katakan. Dan saat ini saya mau buka hati saya mau terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Dan saya mengaku Tuhan setiap dosa-dosa saya Tuhan. Silakan teman-teman sebutkan dalam hati, katakan kepada Tuhan apa aja dosamu dan mohon ampun kepada Tuhan. Ya, katakan. Ampuni Tuhan setiap dosa-dosa saya. Aku percaya Tuhan ada penebusan melalui darah Yesus yang mengampuni setiap dosa-dosa saya. Sucikan dan kuduskan saya Tuhan. Dan aku hidup Tuhan bukan karena kebenaran diri saya sendiri, tapi karena Tuhan yang telah melayakkan dan membenarkan saya. Saat ini Tuhan, kubuka hati. Jadilah Tuhan Raja di dalam hidup saya. Pimpin saya Tuhan, biar seterusnya saya mengalami kasih-Mu yang melimpah, kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, selamat menikmati kasih Tuhan di dalam hidupmu. Saya lanjutkan lagi ya. Poin yang kedua adalah, kalau tadi respon, Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Kita meresponi kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ya tadi sesuai hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Mungkin bagi teman-teman susah banget untuk, iya ada tertulis kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Oke, kita nggak usah sampai situ dulu deh. Ke keluarga kita sendiri nih, ke orang-orang terdekat kita sendiri. Bisa nggak kita mengasihi mereka dengan yang terbaik? Karena seringkali Koeco kadang pelayanan anak-anak muda malah sama orang tuanya seperti
apa ya, lawan tanding sparring gitu loh, kayak berantem mulu sama orang tuanya. Nah itu contoh, tidak semua seperti itu ya, tapi ya Koeco, yuk kita responi kasih Tuhan dengan mengasihi sesama kita, orang tua kita, bahkan itu yang layak kita hormati loh teman-teman. Nah, di hukum yang kedua tentang mengasihi sesama, ada kata-kata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Nah, maksudnya apa teman-teman? Coba kita buka di Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa sih maksudnya tadi dari Matius 7 ayat 12? Adalah kalau engkau suka menerima kasih daripada orang, ya kita juga mengasihi juga orang lain tersebut. Jadi jangan egois. Nah teman-teman, kita mengasihi orang lain. Nah orang ini kan beda-beda. Nah orang sukanya apa, itulah beda-beda. Makanya Koeco waktu ada yang pernah pendeta yang bawain tentang bahasa kasih, Koeco sangat diberkati sekali. Karena jadi gini, iya Koeco pernah mengalami suatu keadaan di mana iya saya mau mengasihi sesama, tetapi bentuk kasih saya ini ternyata tidak sesuai dengan maunya mereka, dengan preferensinya mereka, dengan mereka sukanya apa, dengan memang mereka tuh suka dikasih dengan suatu cara tertentu. Nah itu teman-teman. Kok maksudnya apa sih? Gini, ada 5 bahasa kasih. Itu literaturnya teman-teman bisa cari di internet juga. Tapi hari ini Koeco akan bawakan sharingnya secara sekilas dan lebih karena sih komitmen pribadi kita untuk mengasihi orang-orang terdekat kita. Contohnya keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang kita kenal dekat. Nah ini. Nah bahasa kasih itu ternyata ada 5 gitu kan. Ada yang pernah menyampaikan ini. 1, perkataan. Oke, Koeco ulangi, 5 bahasa kasih. 1, perkataan. 2, sentuhan fisik. 3, pemberian hadiah. 4, waktu berkualitas. 5, tindakan melayani. Nah maksudnya apa ini? Jadi gini, ternyata ada orang-orang yang nanti Koeco kan juga kasih contoh. Paling gampang Koeco dengan istri Koeco, bahasa kasihnya beda. Pernah suatu titik kok dia kayak nggak mengasihi saya sih. Nah lebih tepatnya karena bahasa kasihnya beda. Nanti Koeco akan kasih contoh. Ada perkataan, sentuhan fisik, pemberian, waktu berkualitas, tindakan melayani. Ada orang-orang yang dia sangat merasa dikasihi jika dia ada orang lain yang memberikan perkataan-perkataan mengafirmasi, perkataan-perkataan yang meneguhkan, intinya orang tersebut merasa dikasihi dengan sungguh waktu dia menerima perkataan. Ada orang yang seperti itu, telinganya. Jadi perkataan nih ya. Nah, teman-teman apakah ada yang merasa seperti itu atau orang tuanya seperti itu? Oke. Yang kedua tentang sentuhan fisik, ada orang yang sangat dikasihi, merasa sangat dikasihi jika dia apa? Ada sentuhan fisik. Ini saya ambil lebih ke arah ini ya. Saya ranah ke keluarga dulu aja ya. Ya misalkan gini. Ada anaknya dia merasa sentuhan fisik, bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Sebagai orang tua, biasanya waktu dia memberikan nasihat atau apa, sambil tepuk pundak ya elus. Anak itu kan berasa kayak, aduh dikasih. Nggak cuma lewat perkataan. Bahkan anak, bosan nggak mau dengar perkataan orang tua. Tapi waktu cuma dipeluk, dipuk-puk sama orang tua, dia berasa kayak, iya orang tua saya mengasihi saya. Ada loh orang-orang seperti itu. Yang ketiga adalah pemberian hadiah. Kok semua orang mah diberikan hadiah juga senang? Enggak, ini beda lagi. Ada orang tuh memang pemberian hadiah ini adalah gini. Contoh nih, misalkan saya punya teman nih. Teman saya itu pergi jalan-jalan kemana. Kalau bahasa kasih saya pemberian hadiah adalah waktu orang tersebut beli oleh-oleh yang simple aja, nggak harus mahal. Waktu dikasih, wow,
lu inget ya sama gua gitu. Nah itu tuh maksudnya pemberian hadiah. Jadi pemberian hadiah ini jangan begini, semua orang mah demen pemberian hadiah. Tunggu dulu, kalau hadiah kecil dia bisa bersuka cita nggak? Atau ya kok ngasih gue cuma gini doang, minta yang mahal-mahal dong. Nah itu beda lagi. Nah kalau orang yang bahasa kasih pemberian hadiah lewat hal yang kecil sekalipun, dia merasa kayak diingat dan dikasihi, merasa ada di hati orang tersebut. Jadi lewat hadiah-hadiah yang walaupun itu kecil. Nah itu teman-teman, mungkin orang tua nih ya, orang tua yang bahasa kasihnya pemberian hadiah, waktu kita pergi keluar tapi kita bawa pulang bawain makanan kesukaannya. Wah itu tuh mungkin orang tua yang malu-malu tapi istilahnya dalam hatinya berbunga-bunga, sangat dikasih. Nah itu teman-teman. Oke, lalu bahasa kasih selanjutnya yang keempat adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas itu apa? Jadi duduk bareng, ketemu bareng, ngobrol atau ngapain, tapi intinya bersama-sama. Nah itu teman-teman. Jadi ada bahasa kasih yang tentang waktu berkualitas. Quality time, teman-teman pasti ngerti ini quality time itu maksudnya seperti apa. Jangan bilang gini, iya dong, iya kok, pokoknya kami bareng-bareng kok quality time. Ngapain? Ya kita pergi hangout ke restoran, ya papa, mama, saya, adik, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, itu tidak quality time. Quality time itu pasti ada hubungan yang dilakukan bersama-sama. Ya paling gampang memang ngobrol. Kok berarti ini perkataan dong, beda-beda. Kalau perkataan saya menerima perkataan, tapi kalau waktu berkualitas dia ada waktunya yang dikhususkan untuk bisa bercengkrama satu sama lain. Itu tadi ya tentang waktu berkualitas. Yang kelima adalah tindakan melayani. Ini memang khususnya kita fokuskan dulu untuk ya pasangan ya, suami istri atau enggak udah berkeluarga, karena mereka udah bisa lebih fokus dalam melayani. Simpelnya apa? Ya simpel, misalkan tindakan melayaninya ya Koeco sendiri, misalkan ini contoh nih, misalkan bahasa kasih Koeco tindakan melayani, ya istri Koeco menyiapkan sarapan buat Koeco, kan tindakan melayani. Ini sangat maksudnya oke banget dilakukan di keluarga. Contoh simpel lagi, orang tua, ibu lagi capek gitu kan, dan kita sebagai anak ngelihat pekerjaan rumah tangga begitu banyak, kita datang ke mama kita, ma, ada yang perlu saya bantu nggak? Tanpa perlu disuruh. Kalau mamanya bahasa kasih tindakan lain nih, aduh orang tua tersebut akan merasa anakku sangat mengasihi aku ya. Ini hal-hal yang simpel, tetapi ya ini bentuk kita mengasihi sesama loh. Nggak usah jauh-jauh dulu deh orang yang jahat sama kita, musuh kita. Ini kepada keluarga terdekat kita sendiri. Yuk bulan Februari nih, kalau kita bilang oh Valentine, bulan penuh kasih, bulan penuh cinta, yuk kita ekspresikan kasih kita lewat orang-orang terdekat, kepada orang-orang terdekat kita, lewat tindakan kasih. Nah itu teman-teman. Nah, Koeco udah kasih contoh sendiri, Koeco dengan Cimili, jadi Koeco suami, Cimili istri adalah bahasa kasih kami itu ternyata berbeda. Setelah Koeco tes berapa kali gitu kan teman-teman, kalau tes bahasa kasih banyak di mana-mana, teman-teman bisa tes aja cari di online. Nah, Koeco ternyata iya, Koeco menyadari, oh iya bahasa kasih saya ini adalah sentuhan fisik. Dan Cimili bahasa kasih adalah waktu berkualitas. Apa yang kami alami, jadi gini, biasanya orang kalau punya preferensi, maksudnya apa ya? Dia bahasa kasih adalah sentuhan fisik kayak Koeco akan melakukan kepada orang lain sentuhan fisik juga. Jadi melakukan bahasa kasih sesuai, melakukan tindakan kasih sesuai dengan bahasa kasih dia sendiri. Tapi itu belum tentu disukai sama orang lain itu, karena bahasa kasih berbeda. Contoh nih, Koeco sama Cimili. Koeco bahasa kasihnya sentuhan fisik, maka dari itu Koeco ya tentu suka gitu kan, maksudnya sayangin Cimili dengan sentuhan fisik. Nah bagi Cimili tuh kayak ya biasa aja gitu, dan kadang-kala kalau lagi sibuk ya agak risih gitu kan. Nah Koeco mikir, loh lu kenapa sih, lu kayak udah gak sayang lagi sama gua gitu. Dan bahkan Koeco juga kayak gini, Cimili karena bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, padahal dia memang bener mengasihi Koeco gitu loh. Ya 9 tahun pacaran gitu loh, udah menikah dari tahun 2011 sampai sekarang 2021, masa nggak mengasihi. Dan waktu berkualitas ini
Cimili merasa nggak harus menyentuh gitu usap-usap Koecho atau apa segala macam. Jadi menurut dia, ya saya sudah mengasihimu. Nah, kadang-kala hal ini yang bisa bikin sedikit konflik gitu loh. Dan Koecho kadang-kala pergi, Cimili sebelum pergi nih, Cimili bilang, buruan pulang ya. Koecho pengen ngomong, ini aja belum pergi udah ngomong buruan pulang, karena dia mau waktu berkualitas sama Koecho gitu. Koecho kadang-kala merasa terkekang gitu. Nah, tapi waktu kami menyadari ini jadi satu hal yang lucu gitu. Maksudnya, oh iya, kalau berasa nggak dikasih ya udah Cimili, ya udah sini mami sayangin ya papi. Terus kalau Koecho adalah ya udah Koecho berusaha untuk duduk bersama dia, dengerin dia, ngobrol, atau enggak sekedar di samping dia bersama-sama, ambil waktu bersama dia. Teman-teman coba, mau ngetes silakan sama keluarga. Dan sekarang coba cari tahu. Sebenarnya teman-teman secara hati nurani tahu kok bahasa kasih teman-teman apa. Paling Koecho kasih note ini. Kalau ada teman-teman, aduh Koecho, saya maunya semuanya semua bahasa kasih dilakukan ke saya. Itu kayaknya hati-hati deh. Itu lebih ke arah haus akan kasih sayang, lebih ke arah egosentris ke diri sendiri. Tapi ini lebih ke arah ada satu tuh yang begitu mengena di hati saya. Bahasa kasih ini ya yang Koecho mau sampaikan. Jadi teman-teman bisa cari tahu apa bahasa kasihmu dan bahasa kasih orang lain di orang terdekatmu. Coba komunikasikan dan berikan tindakan kasih. Amin. Oke, teman-teman, Koecho sangat mengencourage kita bersama-sama, termasuk Koecho juga, kita sama-sama melakukan tindakan kasih kita di bulan kasih ini. Ya, sama-sama. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih yang sempurna, yuk kita ekspresikan kasih tersebut dengan bahasa kasih yang pas di orang-orang terdekat kita. Oke, kita tutup di dalam doa bersama-sama, teman-teman. Yuk, siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami mengingat terus bahwa Engkau sudah menyatakan kasih yang sempurna itu bagi setiap kami. Bagian kami manusia meresponinya Tuhan, untuk kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesama. Dan khususnya hari ini Tuhan kami tentang mengasihi sesama, 5 bahasa kasih. Biar kami mau mempraktekkannya Tuhan kepada keluarga kami, kepada orang-orang terdekat kami, sesuai dengan bahasa kasih yang pas, bahasa kasih yang tepat Tuhan. Supaya apa Tuhan? Biar mereka juga bisa merasakan kasih itu sendiri, yang dimana adalah ekspresi kasih kami Tuhan. Sehingga orang lain bisa merasakan kasih Kristus lewat tindakan kasih kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami mau menjadi orang Tuhan yang menyenangkan hati-Mu dan bahkan memberikan dampak bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di bulan ini Tuhan, biar kami Tuhan ngalami kasih Tuhan lebih lagi dan kami ekspresikan kasih itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat amat baik. Ini kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah, yuk kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang sempurna yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini, terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.